Tugas RPP kedua, PPL 1, Disman 16 Padang, disusun oleh Mutil Kisna, S. PD. Pendahuluan. Ya, selamat pagi. Semangat, Allahu Akbar. Ya, kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Pagi, semangat, Allahu Akbar. Ya, bagus. Semangat anak-anak ibu semuanya ya. Baik, Ketua, silahkan disiapkan kelasnya. Semua siap. Ya, doa mulai. Ya, baik. Ada hari ini yang tidak hadir? Ada? Tidak hadir semua? Hadir. Bagus. Ya, baik. Berarti anak ibu semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai masa kejayaan Islam. Ya, siapa yang bisa menyebutkan materi minggu kemarin? Ya, Gabriel. Materi minggu kemarin adalah periode dan faktor-faktor kejayaan Islam. Ya, bagus. Yaitu periode-periode dan faktor-faktor masa kejayaan Islam. Ya, periodenya ada 3. Ada masa klasik, ada masa pertengahan, ada masa modern. Ya. Kemudian faktornya ada 2, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam masa kejayaan Islam. Siapa dari ananda ibu yang dapat menyebutkan tokoh yang berperan dalam bidang filsafat? Ada? Ya, Nabila. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Bagus, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Rasyid. Lah, bagus. Beri tangan untuk Nabila. Pintar. Baik. Ya, itulah nanti materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu, kita nonton dulu ya, supaya semangat. Ya, kita nonton video masa kejayaan Islam. Oke. Assalamualaikum sahabat Go Muslim. Jika kita sering mendengar nama Columbus, Marco Polo, atau James Cook yang tersohor sebagai penjelajah dunia, maka Islam pun mempunyai tokoh yang tidak kalah hebat dari ketiganya. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tajin dan bergelar Samsuddin bin Battuta atau lebih dikenal dengan Ibnu Battuta. Ia adalah seorang pengembara dari bangsa Arab yang terkenal. Kegiatan inti. Kita lanjut nanti, tapi sebelum kita memaparkan hasil diskusi, sudah capekkah belajarnya? Dah. Mau kita bermain sebentar? Boleh. Baik. Kita akan mengadakan suatu permainan. Apakah kamu masih konsentrasi dengan belajarnya karena sudah ya capek ya? Ya, apalagi sejarah. Ya, Nak? Ya, baik. Semuanya siap? Konsentrasi? Siap. Baik. Kalau nanti ibu bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Nah,
Kalau ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya tidak jadi. Oke, kita ulang. Baik. Mulai. Selamat pagi. Dah, nanti yang salah kita hukum ya. Baik, kita ulang lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Farhat, selamat malam. Kurang konsentrasi. Selamat malam berapa? Tidak jadi. Oke. Mau dihukum. Ya, kita ulang. Oke. Nah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bagus konsentrasinya. Oke, kita lanjut. Ya, baik. Kita lanjut kepada presentasi hasil kelompok. Diskusi hasil kelompok. Ya, silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, diskusi kelompoknya. Iya, ada pertanyaan? Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Pas? Bagus. Ya, tutup. Itulah tadi. Baiklah, sekian dari hasil kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai tokoh-tokoh Islam. Yang pertama yaitu tokoh Islam yang berperan di bidang filsafat. Ya. Ada siapa tadi? Ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, dan ada Ibnu Rus. Ya, Nurus tuh. Nah, apa kontribusinya? Di dalam sejarah Islam, ilmu filsafat merupakan induk dari segala ilmu. Ya, ilmu itu bersumbernya dari ilmu filsafat. Baik ilmu apa tadi? Ilmu tasawuf, ya, atau ilmu kedokteran nantinya. Karena kita lihat, ya, banyak ya ilmu tauhid, ilmu fikih, ya kan? Dan lainnya. Itu kontribusi ilmu filsafat dalam peradaban Islam. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu siapa tadi tokoh-tokoh fikih? Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Inilah tokoh-tokoh fikih yang dinamakan dengan mazhab. Ya, mazhab yang kita pakai ada 4 mazhab. Ya, yang pertama itu kalau mazhab Hanafi, yaitu imamnya Imam Hanafi. Mazhab Maliki namanya Imam Maliki. Mazhab Syafi'i namanya Imam Syafi'i. Ya nak. Kemudian mazhab siapa yang terakhir? Hambali. Tapi kalau kita di Indonesia kita memakai Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, pintar-pintar ya. Semangat belajar sejarah? Semangat. Oke, kita lanjut. Dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu dikenal dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang keduanya Abu Yazid. Yang ketiga Abdul Farid Zunnun. Yang keempatnya Al-Hajj. Yang kelimanya Imam Al-Ghazali. Ya, kita lihat. Imam Al-Ghazali kalau tasawuf ini terkenal dengan ilmu tarikat. Ya nak, ilmu tarikat. Itu yang terkenal. Kalau di Indonesia itu dengan tarikat Naqsabandiyah namanya. Ya, itu terkenalnya di
Indonesia. Lanjut, kita lanjut. Berikutnya, ini dia. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran inilah yang terkenal itu siapa? Ibnu Sina. Kalau di Indonesia kita pakai dengan namanya itu diabadikan sebagai rumah sakit. Ya nak? Ya. Dah. Kalau Ibnu Sina itu terkenal dia dengan ahli pengobatannya. Ya, di bidang ilmu kedokteran. Kita lanjut, ya. Di bidang apa lagi? Abu Bakar ini juga di bidang kedokteran ya. Ibnu Zur, Az-Zarawi, ya. Ibnu Al-Qus. Kita lihat lagi di bidang sejarah. Di bidang sejarah itu juga, ini lagi. Yang terkenal di bidang sejarah yaitu Ibnu Khaldun. Ya, itu dia. Ibnu Khaldun. Dah? Baik. Itulah ya sejarah yang kita pelajari. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Paham? Paham. Baik, kalau paham kalau paham dengan pelajaran ini berarti ada yang dapat menyimpulkan dan nanti ada yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Salsabila. Ya, silakan Salsabila. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam masa kejayaan Islam yaitu seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Iya. Apa saja tadi kesimpulannya? Siapa-siapa saja tokoh Islam? Ada tadi siapa? Ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ya, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ya, bagus ya. Semuanya berarti memperhatikan. Kita lanjut. Nah, nanti siapa yang dapat menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih nanti kue. Ini dia. Ya. Ibu kasih kue. Ya, baik. Jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Oke. Siapakah tokoh yang sangat berperan dalam bidang kedokteran? Siapa? Ya, Miranda. Ibnu Sina. Tepuk tangan untuk Miranda. Bagus. Ini kuenya Miranda. Terima ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa lagi hadiahnya ya? Ibu kasih pena. Ibu kasih pena aja. Ya. Ya, oke. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ya. Ilmuwan yang berjasa dalam bidang matematika. Yo, Afdal. Al-Khawarizmi. Ya, tepuk tangan untuk Afdal. Ibu nyaji pena tadi ya. Ini hadiahnya. Oke. Baik. Baiklah Ananda semuanya. Itulah tadi ya pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari tokoh-tokoh ini kita dapat menjadikan mereka sebagai suri tauladan, yaitu bagaimana mereka mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, seperti minggu kemarin kita belajarnya apa? Faktornya yaitu dengan mereka banyak membaca, banyak menerjemahkan. Jadi tokoh-tokoh inilah nanti yang akan memotivasi kita untuk memajukan bangsa, negara, dan agama. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, minggu depan tugas kamu di rumah, kamu baca masih dengan materi masa kejayaan Islam, tapi materinya hikmah mempelajari masa kejayaan Islam. Penutup. Apa tugasnya minggu depan di rumah? Kita sudahi pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.